Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, apa kabar? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungannya. Selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa like video ini, komen dengan pendapat atau pertanyaan kalian, subscribe channel ini kalau kalian belum subscribe, dan yang paling penting, aktifkan juga lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Insya Allah, video-video di channel ini akan selalu memberikan manfaat dan pencerahan untuk kita semua. Waspada. 7 tanda seseorang akan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Sahabat-sahabatku yang beriman, kematian adalah sesuatu yang pasti. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Namun, ada 2 jenis akhir kehidupan yang sangat kita takutkan, yaitu su'ul khotimah. Apa itu su'ul khotimah? Ia adalah akhir kehidupan yang buruk, di mana seseorang meninggal dalam keadaan yang jauh dari ridha Allah, bahkan dalam keadaan maksiat atau kufur. Naudzubillah min zalik. Tentu, kita semua berharap bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah, yaitu akhir yang baik. Tapi, penting bagi kita untuk mengenali tanda-tanda yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam su'ul khotimah, bukan untuk menghakimi, melainkan sebagai pengingat dan peringatan bagi diri kita sendiri agar bisa menghindarinya. Berikut adalah 7 tanda yang perlu kita waspadai sebagai indikasi seseorang berpotensi meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. 1. Gemar melakukan dosa besar dan meremehkannya. Poin pertama yang patut kita waspadai sebagai tanda potensi su'ul khotimah adalah gemar melakukan dosa besar dan meremehkannya. Ini adalah kondisi hati yang sangat berbahaya, karena menunjukkan adanya pengerasan hati dan hilangnya rasa takut kepada Allah. Ketika seseorang secara sadar dan berulang-ulang melakukan dosa-dosa besar, seperti syirik, menyekutukan Allah dalam bentuk apapun, baik melalui keyakinan, perbuatan, atau ucapan, zina, perbuatan keji yang merusak kehormatan diri dan keluarga, minum khamr atau mengonsumsi narkoba, yang memabukkan dan merusak akal sehat, membunuh jiwa tanpa hak, kezaliman paling besar yang mengundang murka Allah, durhaka kepada kedua orang tua, perbuatan yang dosanya disegerakan di dunia dan di akhirat. Mencuri, korupsi, hingga memakan harta riba. Tidak hanya melakukannya, yang lebih parah lagi adalah ketika perbuatan dosa-dosa tersebut dianggap remeh, seolah-olah bukan perkara besar, atau bahkan dibenarkan dengan berbagai alasan. Hati yang meremehkan dosa adalah hati yang telah kehilangan sensitivitasnya terhadap kebenaran dan keburukan. Ibarat sebuah cermin yang kian hari kian berkarat, sehingga tidak lagi mampu memantulkan bayangan dengan jelas. Semakin sering seseorang bergelimang dosa tanpa ada penyesalan, tanpa ada keinginan untuk bertaubat, apalagi sampai membanggakan dosa-dosanya, maka semakin jauh pula ia dari rahmat Allah. Dosa yang terus-menerus dilakukan tanpa tobat yang sungguh-sungguh akan menumpuk menjadi noda hitam di hati, hingga akhirnya hati itu menjadi gelap dan mati. Pada titik ini, seseorang akan sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Nasihat agama tidak lagi menyentuh hatinya. Peringatan kematian tidak lagi membuatnya bergidik. Bahkan ancaman azab Allah dianggap angin lalu. Bahaya dari meremehkan dosa ini adalah ia akan menumpulkan keimanan seseorang secara perlahan namun pasti. Keimanan yang seharusnya menjadi benteng pertahanan dari godaan setan dan nafsu akan runtuh sedikit demi sedikit. Jiwa yang tadinya bersih akan tercemar, dan nuraninya akan mati rasa. Akhirnya, dosa besar menjadi kebiasaan, dan maksiat menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupannya. Ketika ajal menjemput dalam kondisi seperti ini, sangat dikhawatirkan seseorang akan meninggal dalam keadaan yang buruk, bahkan di tengah-tengah perbuatan maksiat atau dalam keadaan ingkar. Ini adalah puncak dari su'ul khotimah, di mana akhir kehidupan seseorang justru dalam kondisi yang paling tidak diinginkan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menjaga hati dari noda dosa, segera bertaubat ketika tergelincir, dan jangan sekali-kali meremehkan dosa sekecil apapun, karena dosa kecil yang terus-menerus bisa menjadi dosa besar, dan dosa besar yang diremehkan akan menyeret pelakunya pada kehancuran. Semoga kita semua dijauhkan dari hati yang keras dan suka meremehkan dosa. 2. Keras hati dan tidak menerima nasihat kebenaran. Poin kedua yang menjadi indikasi kuat menuju su'ul khotimah
adalah keras hati dan tidak menerima nasihat kebenaran. Kondisi ini menggambarkan seseorang yang hatinya telah membatu, tertutup dari cahaya hidayah, dan enggan menerima arahan atau peringatan yang datang dari nilai-nilai agama atau kebenaran universal. Hati yang keras adalah hati yang sulit tersentuh oleh kebaikan, sulit merasa takut akan azab Allah, dan sulit menumbuhkan rasa cinta kepadanya. Ketika nasihat yang disampaikan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, atau bahkan nasihat bijak yang disampaikan oleh orang tua, guru, ulama, atau teman, tidak lagi mampu menembus relung hati seseorang, bahkan cenderung ditolak mentah-mentah dengan kesombongan dan keangkuhan, ini adalah tanda yang sangat mengkhawatirkan. Sikap menolak nasihat kebenaran bisa bermacam-macam bentuknya. Ada yang secara terang-terangan menentang, ada yang mencemooh, ada yang mengabaikan, dan ada pula yang bersikap acuh tak acuh seolah-olah nasihat itu tidak ada artinya. Padahal, nasihat adalah salah satu bentuk kasih sayang dan kepedulian. Nasihat ibarat cermin yang membantu kita melihat kekurangan diri yang mungkin tidak kita sadari. Jika seseorang terus-menerus memecahkan cermin tersebut, bagaimana ia bisa memperbaiki diri? Hati yang tertutup dari nasihat ibarat tanah tandus yang tidak bisa menyerap air hujan. Meskipun hujan deras mengguyur, tanah itu tetap kering dan tidak menumbuhkan kehidupan. Kerasnya hati dan penolakan terhadap nasihat kebenaran ini seringkali berakar pada sifat sombong dan merasa diri paling benar. Orang yang sombong akan sulit mengakui kesalahannya, sulit menerima koreksi, dan sulit untuk merendahkan diri di hadapan kebenaran. Mereka merasa sudah cukup dengan ilmu atau pemahaman yang mereka miliki, padahal sesungguhnya pengetahuan manusia sangatlah terbatas. Sikap ini akan menghalangi datangnya hidayah Allah. Bagaimana mungkin Allah memberikan hidayah kepada hati yang enggan menerimanya? Nasihat yang baik, jika diterima dengan lapang dada, akan menjadi penuntun menuju jalan yang lurus. Namun, jika ditolak, ia akan menjadi penghalang dan semakin menjauhkan seseorang dari kebaikan. Seseorang yang terus-menerus menolak nasihat kebenaran akan semakin terjerumus dalam kesesatan. Lingkungannya akan semakin menjauhi mereka karena sulit diajak pada kebaikan. Mereka akan semakin terisolasi dalam ego dan kesombongannya. Pada akhirnya, ketika ajal menjemput, hati yang keras ini akan sulit untuk tunduk dan mengingat Allah. Kondisi ini sangatlah berbahaya, karena bisa jadi ia meninggal dalam keadaan ingkar atau dalam keadaan yang dibenci Allah. Oleh karena itu, mari kita senantiasa membuka hati kita untuk menerima nasihat kebenaran, baik itu datang dari Al-Quran, Sunnah, atau dari siapapun yang menyampaikan kebaikan dengan tulus. Dengan hati yang lapang, insya Allah kita akan senantiasa dibimbing menuju jalan yang diridai Allah dan wafat dalam keadaan husnul khotimah. 3. Menunda-nunda tobat dan merasa hidup masih panjang. Poin ketiga yang mengkhawatirkan sebagai tanda potensi su'ul khotimah adalah menunda-nunda tobat dan merasa hidup masih panjang. Ini adalah perangkap setan yang sangat licik, yang seringkali menjebak manusia dalam ilusi keamanan dan kelalaian. Ketika seseorang melakukan dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar, namun ia terus menunda-nunda untuk bertaubat, dengan alasan, nanti saja kalau sudah tua, setelah puas melakukan ini itu, atau masih banyak waktu, ini adalah tanda bahaya yang sangat serius. Penundaan tobat ini biasanya dilatar belakangi oleh perasaan bahwa hidup ini masih panjang, kematian masih jauh, dan ada banyak kesempatan di masa depan untuk memperbaiki diri. Padahal, kematian adalah rahasia Allah yang bisa datang kapan saja, tanpa memandang usia, kondisi kesehatan, status sosial, atau tempat. Sikap menunda tobat adalah bentuk kesombongan terhadap waktu dan kehidupan yang diberikan Allah. Setiap detik yang berlalu adalah anugerah yang seharusnya dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepadanya. Namun, orang yang menunda tobat justru menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Mereka terlalu percaya diri dengan masa depan yang belum tentu menjadi miliknya. Kesehatan yang prima, kesibukan dunia, atau bahkan kenikmatan sesaat dari dosa, seringkali menjadi alasan pembenar untuk menunda taubat. Mereka lupa bahwa nikmat sehat bisa sirna dalam sekejap, kesibukan bisa terhenti tiba-tiba, dan kenikmatan dosa hanyalah fata morgana yang akan membawa penyesalan abadi. Bahaya terbesar dari menunda tobat adalah seseorang bisa saja meninggal dunia dalam keadaan belum bertaubat dari dosa-dosanya. Bayangkan,
Jika ajal menjemput saat ia sedang asyik dalam kemaksiatan, atau saat ia baru saja merencanakan tobat di kemudian hari namun takdir berkata lain. Ini adalah puncak dari su'ul khotimah, di mana akhir kehidupannya adalah dalam keadaan jauh dari rahmat Allah. Orang yang menunda tobat juga berisiko kehilangan kepekaan spiritualnya. Semakin lama dosa menumpuk tanpa dicuci dengan tobat, hati akan semakin mengeras dan sulit merasakan manisnya iman. Godaan untuk berbuat dosa lagi akan semakin kuat, dan lingkaran setan ini akan semakin sulit diputus. Selain itu, setan akan terus membisikkan janji-janji palsu tentang masa depan, membuat seseorang merasa aman dalam kemaksiatan. Janji palsu ini akan terus menyeret manusia ke dalam jurang kelalaian hingga waktu yang telah ditetapkan tiba. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyadari bahwa tobat adalah kewajiban yang harus segera ditunaikan tanpa penundaan. Setiap kali tergelincir dalam dosa, segeralah beristighfar dan bertaubat dengan sungguh-sungguh. Jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri, karena kita tidak pernah tahu kapan lembaran hidup kita akan ditutup. Semoga Allah senantiasa memberikan kita taufik untuk segera bertaubat dan mewafatkan kita dalam keadaan yang paling baik. 4. Lebih mencintai dunia daripada akhirat. Poin keempat yang sangat krusial sebagai tanda potensi su'ul khotimah adalah lebih mencintai dunia daripada akhirat. Ini adalah penyakit hati yang sangat berbahaya, yang dapat menggerogoti keimanan dan mengalihkan fokus utama kehidupan seorang muslim. Ketika seseorang menjadikan harta, jabatan, kekuasaan, popularitas, atau kenikmatan duniawi lainnya sebagai tujuan utama hidupnya, melebihi kecintaannya kepada Allah, Rasul-Nya, dan hari akhirat, maka ia telah terjerumus dalam perangkap yang menyesatkan. Dunia ini hanyalah persinggahan sementara, jembatan menuju kehidupan abadi di akhirat. Namun, orang yang terlalu mencintai dunia akan terlena dengan fatamorgana keindahannya, hingga melupakan tujuan hakiki penciptaan dirinya. Cinta dunia yang berlebihan ini seringkali membuat seseorang menghalalkan segala cara untuk memperolehnya. Ia tidak lagi peduli apakah harta yang didapat itu halal atau haram, apakah jabatan yang diraih itu melalui jalan yang benar atau curang, atau apakah popularitas yang dikejar itu diperoleh dengan menjatuhkan orang lain atau tidak. Semua hal akan dipertaruhkan demi ambisi duniawinya. Kewajiban agama seperti sholat, puasa, zakat, dan haji menjadi terabaikan atau dilakukan sekadarnya, karena waktu dan tenaganya habis untuk mengejar kenikmatan dunia. Bahkan, terkadang ia tega mengorbankan nilai-nilai moral dan etika demi mencapai tujuan duniawinya. Bahaya dari mencintai dunia secara berlebihan adalah ia akan membutakan mata hati seseorang dari kebenaran. Pikiran dan tenaganya akan terkuras habis untuk urusan duniawi, sehingga tidak ada lagi ruang untuk merenungkan kebesaran Allah, mengingat kematian, atau mempersiapkan diri untuk kehidupan abadi di akhirat. Akhirat yang seharusnya menjadi tujuan utama, justru menjadi nomor 2, atau bahkan dilupakan sama sekali. Hati yang dipenuhi cinta dunia akan kesulitan untuk ikhlas beribadah, karena niatnya cenderung bergeser dari mencari ridho Allah menjadi mencari keuntungan duniawi semata. Lebih jauh lagi, ketika seseorang meninggal dunia dalam kondisi hati yang terlalu terpaut pada dunia, ia akan sangat menyesal. Penyesalan itu muncul karena ia menyadari bahwa semua yang ia kejar mati-matian di dunia ini tidak bisa dibawa serta ke alam kubur. Harta yang menumpuk, jabatan yang tinggi, popularitas yang gemilang, semuanya akan ditinggalkan begitu saja. Yang tersisa hanyalah amal perbuatannya. Jika amalnya buruk karena sibuk mengejar dunia dan melalaikan akhirat, maka ia akan menghadapi konsekuensi yang pedih. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menempatkan dunia pada porsinya yang benar, sebagai sarana untuk mencapai akhirat. Cinta kepada dunia boleh ada, namun tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah dan akhirat. Jadikan dunia sebagai ladang amal, tempat kita menanam kebaikan sebanyak-banyaknya untuk dipanen di kehidupan abadi kelak. Semoga kita dijauhkan dari penyakit hati berupa cinta dunia yang berlebihan, dan selalu diingatkan akan prioritas hidup yang sesungguhnya. 5. Tidak ada rasa takut kepada Allah dan hari kiamat. Poin kelima yang menjadi pertanda serius potensi su'ul khotimah adalah tidak adanya rasa takut kepada Allah dan hari kiamat. Rasa takut kepada Allah,
atau yang dalam Islam dikenal dengan khasyah atau khauf, bukanlah rasa takut yang membuat seseorang menjauh, melainkan rasa takut yang mendorongnya untuk mendekat, patuh, dan menghindari apapun yang dapat mendatangkan murkanya. Ini adalah rasa takut yang lahir dari pengenalan akan keagungan, kekuasaan, dan keadilan Allah yang mutlak. Ketika rasa takut ini hilang dari hati seseorang, maka segala batasan dan larangan syariat akan terasa remeh, dan ia cenderung akan berbuat sesuka hati tanpa memikirkan konsekuensinya. Seseorang yang kehilangan rasa takut kepada Allah akan merasa aman dari azabnya, meskipun ia terus-menerus bergelimang dosa. Ia akan berani melanggar perintahnya dan melakukan larangannya, tanpa ada sedikit pun rasa bersalah atau penyesalan. Ini adalah kondisi yang sangat berbahaya, karena rasa takut kepada Allah adalah rem yang menahan kita dari jurang kemaksiatan. Tanpa rem ini, seseorang akan meluncur bebas menuju kehancuran spiritual. Mereka mungkin akan berkata, Allah Maha Pengampun, namun lupa bahwa Allah juga Maha Pedih azabnya bagi mereka yang melampaui batas dan tidak bertaubat. Bersamaan dengan hilangnya rasa takut kepada Allah, seringkali juga lenyap rasa takut akan hari kiamat. Hari kiamat adalah hari di mana setiap jiwa akan mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatannya di hadapan Allah. Tidak ada lagi penolong, tidak ada lagi harta benda, tidak ada lagi pangkat dan jabatan yang bisa menyelamatkan. Yang ada hanyalah amal kebaikan atau keburukan yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Orang yang tidak memiliki rasa takut akan hari itu cenderung tidak akan mempersiapkan diri. Mereka akan sibuk dengan kehidupan duniawi yang fana, melupakan bekal akhirat yang kekal. Mereka akan acuh tak acuh terhadap perintah-perintah agama yang menjadi kunci keselamatan di hari perhitungan. Ketiadaan rasa takut ini dapat membuat seseorang hidup dalam kelalaian yang mendalam. Mereka mungkin akan merasa bahwa hidup ini hanya sekali dan harus dinikmati sepenuhnya tanpa peduli halal atau haram. Padahal, konsekuensi dari perbuatan di dunia ini akan ditanggung di akhirat kelak, dan azab Allah di neraka adalah azab yang abadi dan tak terbayangkan pedihnya. Orang yang mati dalam kondisi tidak ada rasa takut kepada Allah dan hari kiamat sangat berisiko meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, karena hatinya telah jauh dari petunjuk dan kebenaran. Ia mungkin meninggal di tengah perbuatan maksiat, atau dalam keadaan kufur, karena sepanjang hidupnya tidak ada pendorong untuk taat dan beribadah. Oleh karena itu, mari kita pupuk terus rasa takut kepada Allah dalam diri kita, karena rasa takut itu adalah salah satu indikator keimanan yang sejati, dan pengingat akan dahsyatnya hari kiamat agar kita senantiasa mempersiapkan diri. 6. Membenci ajaran Islam atau orang yang berpegang teguh pada sunnah. Poin ke-6 yang menjadi indikator serius potensi su'ul khotimah adalah membenci ajaran Islam atau orang yang berpegang teguh pada sunnah. Islam adalah agama yang sempurna, diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Ajarannya adalah kebenaran mutlak yang membawa kemaslahatan di dunia dan akhirat. Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penjelas dan pelengkap dari ajaran Al-Quran, yang menjadi panduan praktis dalam menjalani kehidupan sesuai kehendak Allah. Ketika seseorang mulai menunjukkan tanda-tanda kebencian terhadap ajaran Islam itu sendiri, baik itu syariatnya, nilai-nilainya, atau rukun-rukunnya, atau bahkan membenci orang-orang yang berusaha keras untuk mengamalkan ajaran Islam dan berpegang teguh pada sunnah Nabi, ini adalah kondisi hati yang sangat berbahaya. Kebencian terhadap ajaran Islam bisa termanifestasi dalam berbagai bentuk. Bisa jadi dengan menolak sebagian syariat yang dianggap tidak relevan, mengolok-olok praktik ibadah, atau bahkan secara terang-terangan menunjukkan permusuhan terhadap simbol-simbol Islam. Kebencian ini bisa muncul karena ketidaktahuan, kesombongan, atau bahkan karena pengaruh lingkungan dan pemikiran yang menyimpang. Padahal, Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang membawa kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh alam. Membenci ajaran yang benar berarti menolak cahaya hidayah dan memilih kegelapan. Lebih lanjut, membenci orang-orang yang berpegang teguh pada sunnah, yang dikenal sebagai orang-orang yang istiqomah atau saleh, juga merupakan tanda hati yang sakit. Orang-orang yang berpegang pada sunnah adalah mereka yang berusaha meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aspek kehidupan mereka, baik dalam ibadah, muamalah, maupun akhlak. Mereka adalah pewaris para nabi dan penjaga ajaran Islam.
Membenci mereka sama dengan membenci apa yang mereka bawa, yaitu kebenaran. Kebencian ini bisa berujung pada fitnah, permusuhan, dan bahkan permusuhan terhadap agama itu sendiri. Hati yang dipenuhi kebencian semacam ini akan sulit menerima kebenaran, karena ia telah diselimuti oleh prasangka buruk dan antipati. Bahaya dari kebencian terhadap ajaran Islam atau orang-orang yang mengamalkannya adalah ia dapat menjauhkan seseorang dari rahmat Allah. Allah mencintai hamba-hambanya yang beriman dan mencintai agamanya. Bagaimana mungkin Allah memberikan hidayah kepada hati yang membenci apa yang dicintainya? Kebencian ini juga bisa menjadi penghalang bagi seseorang untuk bertaubat dan kembali ke jalan yang benar, karena hatinya telah dipenuhi dengan permusuhan terhadap kebenaran itu sendiri. Akibat terparah adalah seseorang bisa meninggal dalam keadaan tidak beriman, atau dalam keadaan hati yang penuh kebencian terhadap agama Allah, yang sudah pasti akan mengantarkannya pada su'ul khotimah. Oleh karena itu, marilah kita jaga hati kita dari segala bentuk kebencian terhadap ajaran Islam dan kepada sesama Muslim, terutama mereka yang teguh memegang sunnah Nabi. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk mencintai agamanya dan orang-orang yang mencintainya. 7. Sulit mengucapkan kalimat syahadat menjelang kematian. Poin ketujuh, dan yang paling mengerikan, yang seringkali menjadi indikasi su'ul khotimah, adalah sulit mengucapkan kalimat syahadat menjelang kematian. Kalimat syahadat, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, adalah kunci keimanan seorang Muslim. Ia adalah ikrar pengakuan akan keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi seorang Muslim, mampu mengucapkan kalimat ini di akhir hayatnya adalah tanda husnul khotimah, sebuah harapan terbesar. Namun, bagi sebagian orang, terutama mereka yang sepanjang hidupnya jauh dari Allah dan tenggelam dalam kemaksiatan, lidah mereka bisa menjadi keluh, berat, atau bahkan sama sekali tidak mampu mengucapkan kalimat agung ini saat sakaratul maut menjemput. Fenomena ini bukanlah suatu kebetulan, melainkan cerminan dari hati dan amal perbuatan seseorang sepanjang hidupnya. Orang yang selama hidupnya terbiasa mengingat Allah, lisannya basah dengan zikir, hatinya terpaut pada masjid, dan amalnya selalu ditujukan untuk meraih ridhonya, insya Allah akan dimudahkan untuk mengucapkan kalimat syahadat di saat-saat terakhirnya. Sebaliknya, orang yang sepanjang hidupnya akrab dengan maksiat, lisannya kotor dengan perkataan sia-sia atau dosa, hatinya dipenuhi cinta dunia dan kebencian terhadap agama, maka tidak heran jika di ambang kematian, lidahnya terkunci, dan kalimat syahadat terasa asing baginya. Kondisi sulitnya mengucapkan syahadat ini juga bisa menjadi pertanda bahwa setan sedang bekerja keras di momen-momen krusial terakhir kehidupan manusia. Setan akan berusaha sekuat tenaga untuk menyesatkan manusia di detik-detik akhir, agar meninggal dalam keadaan kufur atau syirik. Jika hati seseorang sudah rapuh karena jauh dari iman dan ketaatan, maka godaan setan di saat sakaratul maut akan sangat sulit dilawan. Pada saat itu, tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat, tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki diri. Semua telah berakhir, dan apa yang telah tertanam dalam hati sepanjang hidup akan terwujud dalam ucapan dan kondisi terakhirnya. Meskipun kita tidak bisa menghakimi atau memastikan akhir kehidupan seseorang hanya dari tanda lahiriah ini, karena hanya Allah yang Maha mengetahui isi hati hambanya, namun ini adalah peringatan keras bagi kita semua. Ini adalah pengingat bahwa akhir kehidupan ditentukan oleh kebiasaan dan kualitas hidup kita selama ini. Kematian adalah puncaknya, cerminan dari perjalanan spiritual kita. Jika seseorang meninggal dunia tanpa sempat mengucapkan syahadat, atau bahkan dengan ucapan yang tidak sesuai dengan keimanan, maka sangat dikhawatirkan ia telah terjerumus ke dalam su'ul khotimah. Oleh karena itu, mari kita jadikan momen ini sebagai motivasi untuk senantiasa membiasakan diri berzikir, mengucapkan kalimat la ilaha illallah di setiap kesempatan, membersihkan hati dari dosa dan kemaksiatan, serta memperbanyak amal kebaikan. Dengan begitu, kita berharap Allah akan memudahkan lisan kita untuk mengucapkan kalimat tauhid di akhir kehidupan kita, dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, mendapatkan ridhonya dan kebahagiaan abadi di surga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita semua dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe,
dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.